Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan berdiskusi tentang aplikasi balancing di suatu universitas di Yogyakarta. Silakan Vida. Analisis menunjukkan dari kondisi jaringan kampus 3 UAD, saat ini jaringan utama yang digunakan adalah jaringan Telkom Indonesia. Maka jika jaringan utama menggunakan jaringan Telkom Indonesia, jaringan cadangan diambil dari provider lain. Pada perancangan ini menggunakan provider dari Axis sebagai sumber dari jaringan cadangan. Pada tahapan analisis juga dilihat tentang ketersediaan jaringan. Dari analisis lalu lintas sumber internet dapat dilihat dari router utama yang ada di jaringan kampus 3 UAD Yogyakarta. Dari rekam grafik internet terdapat data grafik yang diambil. Terdapat putus koneksi yang dari sumber Telkom. Dari analisis yang didapat, maka rancangan load balancing diterapkan dalam penerapan, maka dilakukan perancangan dengan rancangan load balancing. Didapat rancangan internet dengan dua sumber ISP yang berbeda. ISP yang berbeda menjadikan fungsi load balancing akan berjalan maksimal dalam fungsi redundansi saluran bandwidth. Karena jika salah satu bandwidth dari sumber ISP mati, maka akan ada backup dari ISP yang kedua. Jaringan yang terkoneksi secara aman sepanjang waktu. Rancangan yang dibuat menggambarkan jaringan di kampus 3 yang terdiri dari dua interface, yaitu Wi-Fi dan jaringan LAN. Dalam penggambaran jaringan yang ada, maka diperlukan 4 interface, yaitu 2 sumber internet, yaitu dari jaringan UAD dan dari modem. Sedangkan 2 interface digunakan untuk outputnya yang terdiri dari Wi-Fi dan jaringan lain. Langkah-langkah dalam setting instalasi Mikrotik sebagai berikut. Interface yang digunakan adalah 4 interface, di mana 2 interface menjadi input dan 2 interface menjadi output. Input terdapat pada Ether 1 dan Ether 2. Interface pada Ether 1 merupakan input dari koneksi kampus UAD, yaitu dari provider PT Telkom Indonesia. Interface pada Ether 2 merupakan input dari modem Axis. Interface dari tampilan router yang terdiri dari 5 Ether, di mana interface input pada Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 adalah input dari koneksi internet UAD, sedangkan Ether 2 merupakan input koneksi dari modem. Nantinya dalam Ether 3 dan 4 akan dipergunakan untuk output LAN dan Wi-Fi. Ether 1 dan Ether 2 dijadikan input koneksi dengan pengaturan IP 168.192.0.2/24, interface Ether 1 dan 168.192.1.2/24. Mangle berfungsi untuk menandai paket atau koneksi sehingga dari dua sumber IP dapat diolah untuk proses load balancing. Konfigurasi PCC per connection classifier. Dengan PCC kita bisa mengelompokkan lalu lintas koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan ini bisa dibedakan berdasarkan SRC address, DST address, SRC port, dan atau DST port. Router akan mengingat jalur gateway yang dilewati di awal traffic koneksi, sehingga pada paket-paket selanjutnya yang masih berkaitan dengan koneksi awalnya akan dilewatkan pada jalur gateway yang sama juga. Pengujian load balancing bertujuan untuk menguji sistem dari penerapan load balancing. Apakah sudah berjalan dengan baik atau di mana dalam skenario load balancing PBC dilakukan penggabungan dua koneksi inputan dari Ether 1 dan Ether 2. Yang mana jika Ether 1 mati, maka koneksi Ether 2 akan berjalan secara otomatis menggantikan koneksi dari Ether 1. Dalam kondisi lalu lintas padat, maka skenario yang berjalan adalah pembagian beban yang diambil dari jalur yang padat ke jalur yang luang. Misalkan dalam pemakaian default, pemakai jalur 1 dan jalur 2 adalah jalur tambahan dalam load balancing. Jika di jalur 1 mengalami kepadatan tertentu, maka beban akan di-share ke jalur 2 secara otomatis. Dalam uji coba load balancing kali ini, maka akan diuji cobakan percobaan,
dikondisikan dalam traffic normal yang sudah terpasang load balancing ke dalam sistem. Dalam keadaan normal, maka jalur yang digunakan untuk koneksi adalah dari Ether 1 dalam sistem yang bisa sebagai Ether 1. Cadang yang digunakan berasal dari Ether 2. Dalam kondisi koneksi normal, maka yang akan bekerja adalah Ether 1 sebagai jaringan utama. Sedangkan Ether 2 akan bekerja dalam kondisi tertentu saja, karena sebagai jalur cadangan dalam sistem, di mana keadaan dapat dipantau dalam traffic mix. Dari hasil pengamatan dan analisis didapati belum diterapkannya load balancing pada jaringan UAD Kampus 3 sebagai salah satu manajemen bandwidth. Sumber jaringan di jaringan UAD Kampus 3 saat ini berasal dari PT Telkom Indonesia. Setelah dilakukan pengamatan, maka dilakukan uji teknis yang berhasil menerapkan load balancing di jaringan UAD Kampus 3 Yogyakarta dengan menambahkan satu sumber ISP yang berbeda dari sumber ISP yang sudah ada, dan penerapannya tidak merubah jaringan internal UAD Kampus 3. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.